Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi pembahasan yang tentunya menarik. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian ke-10, ya, yaitu tentang Yesus yang tidak mengajarkan persepuluhan. Mungkin akan ada yang marah ya kalau saya bilang Yesus tidak mengajarkan persepuluhan. Tapi fakta itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Oke? Nah, mari kita lihat. Karena jelas di awal saya sudah bilang Yesus tidak mengajar persepuluhan. Ya pastilah orang Kristen tidak harus memberikan persembahan persepuluhan dengan cara yang diatur oleh hukum Taurat. Tapi sekali lagi selalu saya katakan, ini bukannya mengajarkan Anda untuk tidak memberi kepada pekerjaan Tuhan melalui gereja. Bukan. Tetapi adalah mengenai tidak perlunya lagi orang Kristen membayar persepuluhan. Pak, kalau saya mau bayar 1/10 dari penghasilan saya, boleh nggak? Ya boleh. Anda mau beri 1/2 atau 50% dari penghasilan Anda ke gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan, monggo. Bahkan kalau Anda mau kasih cuma 5% dari penghasilan Anda, monggo juga kalau memang Anda tidak ada uangnya. Ya, jadi tidak harus 1/10 atau kalau orang bilang persepuluhan, karena persepuluhan Anda harus lihat bahasan saya yang sebelumnya, apa itu persepuluhan. Tapi kalau Anda bilang saya mau memberikan 1/10 dari penghasilan saya, monggo. Tapi jangan dikaitkan itu dengan persepuluhan. Bagi saya itu beda. Oke? Nah, karena kenapa? Orang Kristen tidak harus lagi membawa persembahan persepuluhannya ke Yerusalem. Apalagi jauh gitu di Yerusalem, karena instruksinya harus dibawa ke Yerusalem untuk perayaan pesta pondok daun. Nah, orang Israel saja tidak merayakan lagi pesta pondok daun. Karena kenapa? Bait Allah sudah tidak ada, nggak bisa dirayakan. Lah, kalau orang yang sudah dapat mandat untuk melakukan persembahan persepuluhan saja tidak melakukannya, loh kok Anda yang tidak dapat mandat secara hukum Taurat kok sok-sokan memberikan persembahan persepuluhan? Coba bantah saya. Simple kan? Oke? Nah, betul persembahan persepuluhan adalah kewajiban bagi orang-orang Israel yang hidup di bawah perjanjian lama, di bawah hukum Taurat. Yang itu semua sudah berubah drastis di zaman perjanjian baru. Rasanya banyak dari kita yang tidak mengerti perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekali lagi ya, orang Israel saja tidak melakukan persembahan persepuluhan lagi. Kok Anda sok-sokan mau melakukan persembahan persepuluhan? Mau tampak lebih rohani daripada orang Israel? Salah coy. Ya, saya kasih tahu ya rahasianya. Orang Kristen tidaklah diberkati atau dikutuk atas dasar memberikan atau tidak memberikan persembahan persepuluhan. Sekali lagi, orang Kristen tidak diberkati atau dikutuk atas dasar memberikan atau tidak memberikan persembahan persepuluhan. Sebaliknya, melakukan itu justru menempatkan diri kita kembali di bawah hukum Taurat. Ya kan? Bahkan di bawah hukum persembahan persepuluhan yang akan membawa kita ke dalam sebuah kutuk. Kata siapa? Kata Alkitab. Kita buka Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10. Saya baca ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nggak ngerti bahasa Indonesia ini. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat tetapi tidak melakukan hukum Taurat itu, dia terkutuk. Hukum Taurat itu bukan 10 ya. 10 itu 10 perintah Allah. Hukum Taurat itu ada 613 bagian. Nanti saya ulas ya. Jadi Anda jangan cuma bilang 10 itu, bukan. Ada 613. Di mana tata cara pemberian hukum, pemberian persepuluhan itu diatur dari sebagian dari 613 hukum itu. Oke? Nah, dalam sebuah traktat atau warta yang dipublikasikan sebuah denominasi gereja menyatakan bahwa
persembahan persepuluhan selalu mendatangkan berkat melimpah. Jika tidak, maka Anda akan dikutuk. Jelas ini sangat mengganggu. Kenapa? Karena ini melenceng. Ya, sayang tidak ada yang berani membantahnya, tapi sekarang saya bantah. Anda tidak akan diberkati melimpah jika Anda memberikan persepuluhan. Kalau ada yang diberkati melimpah, bukan gara-gara dia ansih gitu ya memberikan persembahan persepuluhan. Ya, karena banyak juga orang yang memberikan persembahan persepuluhan tidak diberkati melimpah, ya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi, ya. Nah, karena ini kita lihat apa yang Paulus nyatakan. Kita lihat di Galatia 3 ayat 2 sampai 3. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu yang telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Artinya, Anda yang sudah memulai dengan roh mengikuti ajaran Injil, masih mau Anda akhiri dengan dalam daging? Maksudnya, Anda akhiri dengan mengikuti hukum Taurat? Apakah Anda sedemikian bodoh? Kan dikatakan. Ya kan, apakah kamu sebodoh itu? Baca lagi lah Galatia 3 ayat 2 sampai 3. Nah, oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa kebanyakan dari orang Kristen masuk dalam kebodohan itu. Ya, mereka berpikir mereka akan diberkati dengan melakukan hukum Taurat. Nanti saya bahas pelan-pelan deh ya, ini menggelikan. Ya, oleh karena itu mari kita pelajari posisi orang Kristen yang sebenarnya yang hidup di bawah perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat persembahan persepuluhan di dalam perjanjian baru, itu disebut 10 kali saja. Catat 10 kali saja. Kita lihat penyebutan dua pertama yang hampir mirip. Ya, kita lihat yang pertama dulu yang di Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Ini mencatat apa yang dikatakan Yesus. Saya baca ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting, catat ya, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tidak perlu kemampuan teologi yang sangat mendalam untuk mengartikan ayat ini. Bahasa yang sederhana di ayat ini juga tidak memerlukan penafsiran lagi. Yesus jelas berkata bahwa yang terpenting dalam hukum Taurat adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Percuma saja Anda mempersembahkan persepuluhan, tetapi yang terpenting justru itu diabaikan. Ini sama saja dengan orang yang mempersembahkan persepuluhan, tetapi mengabaikan keperluan materi dari orang tuanya atau keluarganya. Loh, ada orang yang setia memberikan persepuluhan, orang tuanya sakit, keluarganya perlu uang, dia nggak peduli, yang penting kasih persepuluhan. Lah ini salah. Atau setia mempersembahkan persepuluhan tapi tidak melunasi hutang-hutangnya. Oke, yang kedua, yang mirip dengan tadi, Lukas 11 ayat 42. Ya, menambahkan bahwa mereka memberikan persembahan persepuluhan itu apa? Segala jenis sayuran. Tadi kan ada manis, jintan, ya, Lukas 11:42, segala jenis sayuran, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yesus marah kepada sikap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Meski mereka melakukan persembahan persepuluhan yang memang harus dilakukan oleh mereka pada masa itu sesuai dengan hukum Taurat. Perhatikan, Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tidak kepada murid-muridnya ya. Tidak kepada orang Yunani, kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang memang harus melakukan persembahan persepuluhan. Jadi Yesus bukan mengajarkan persepuluhan. Yesus menegur dan mengecam mereka. Di sini malah Yesus menyindir mereka apa? Cuman ngasih persepuluhan cuman dari sayur-sayuran, dari bumbu-bumbu dapur gitu, ya. Ini melambangkan perilaku yang pelit juga dari si ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Dia harus sesuai hukum Taurat. Yesus tidak sedang berbicara kepada muridnya. Artinya, dia tidak sedang mengajarkan itu. Ya, jadi sangat jelas kalau kita lihat ya.
Rangkaian ayat itu di Matius 23 ayat 1 sampai 36 dan Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Di situ Yesus jelas mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sesuai dengan judul perikop dari rangkaian ayat-ayat tersebut. Ya, di rangkaian itu Yesus di Matius 23 ayat 1 sampai 36, Yesus 8 kali mengecam mereka. Dan di rangkaian Lukas 11:37 sampai 54, Yesus mengecam mereka 6 kali. Jadi jelas sekali Yesus sedang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan kerasnya, ketimbang mengajarkan persepuluhan kepada para murid dan pengikutnya. Perhatikan konteksnya, ya. Jangan asal baca ayatnya. Konteksnya apa? Yesus sedang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memang harus melakukan hukum Taurat, yaitu mempersembahkan persepuluhan. Nanti kita akan lihat bahwa Yesus dan Rasulnya tidak pernah memberikan persepuluhan dan juga tidak pernah menerima. Lah, kalau Yesus kita saja nggak pernah memberi persepuluhan, kenapa Anda sok memberikan persepuluhan? Rasul-rasul saja tidak pernah memberikan persepuluhan. Para muridnya juga tidak pernah memberikan persepuluhan selain rasulnya. Mereka juga tidak menerima. Kalau Yesus saja tidak menerima persepuluhan, kenapa Anda berani menerima persepuluhan? Rasul saja tidak menerima persepuluhan. Kenapa Anda berani menerima persepuluhan dari jemaat? Pikir coy, ya. Astaga. Nah, jadi jelas Yesus selain menyindir mereka melakukan praktek persembahan persepuluhan yang murahan, dia juga mengecam mereka yang tidak punya belas kasihan, kesetiaan, dan belas kasih. Ya. Penyebutan ketiga adalah pada perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di dalam perumpamaan itu ada pernyataan dari seorang Farisi bahwa dia membayar 1/10 dari penghasilannya, sehingga ia merasa lebih benar dibanding si pemungut cukai. Lihat Lukas 18 ayat 12. Memang sekilas pada pengamatan ketiga penyebutan ini seakan-akan mendukung praktek persembahan persepuluhan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Padahal ayat-ayat itu ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus tidak sedang berbicara kepada murid-muridnya, sedang mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memang harus. Jadi kalau baca ayat ya, perhatikan konteksnya. Ya, kemudian Yesus katakan yang satu dalam hal ini persembahan persepuluhan harus dilakukan. Ya karena mereka ahli Taurat dan orang Farisi yang terikat oleh hukum Taurat. Tetapi yang lain jangan diabaikan, yaitu yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Mereka mengabaikan itu. Jadi percuma mereka memberikan persepuluhan. Khususnya ahli Taurat dan orang Farisi ini, bukan orang Kristen. Jadi kalau baca ayat, lihat konteks ya. Oke, nah sekali lagi Yesus berbicara kepada siapa? Itu konteksnya. Yang memang mereka harus tunduk terhadap hukum Taurat. Termasuk Yesus sendiri. Yesus waktu itu masih harus tunduk terhadap hukum Taurat. Tapi nanti kita lihat contoh-contohnya. Yesus tidak pernah memberi, Yesus tidak pernah menerima. Akan saya buktikan, ya. Nah, di sini juga Yesus pada Lukas 5 ayat 14 memerintahkan orang yang baru disembuhkan dari kusta untuk memperlihatkan dirinya kepada imam dan memberikan persembahan atas pentahirannya itu seperti yang diperintahkan Musa. Perjanjian lama waktu itu masih berlaku. Sampai kapan? Sampai Yesus mati di kayu salib dan membawa perjanjian baru. Nanti saya jelaskan, ya. Apakah kita masih menghendaki orang Kristen untuk tetap memberikan persembahan kepada imam ketika dia disembuhkan? Tidak. Padahal Yesus mengajarkan itu kepada orang yang disembuhkannya, yaitu orang Yahudi, untuk memberikan persembahan dan memperlihatkan dirinya kepada imam. Sekarang tidak. Apakah orang Kristen diharuskan memberikan korban binatang sesuai hukum Taurat? Kan tidak. Apakah orang Kristen masih dilarang makan babi? Kan tidak. Kenapa Anda makan babi tapi masih memberikan persepuluhan? Mestinya Anda juga tidak makan babi dong. Nanti ya saya jelaskan ya. Ini baru DP-nya dari perjanjian baru. Oke? Jadi sekarang persembahan-persembahan itu tidak lagi diperlukan, ya. Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat.
Anda mampu melakukan 613 hukum Taurat? Kalau mampu ya lakukan, jangan hanya persembahan persepuluhan. Nanti saya akan kupas 613 hukum Taurat itu. Ya, oke? Nantikan kelanjutannya dari Kristen persepuluhan ini yang akan semakin seru. Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.